Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Kristus. Bersukacita, amin. Puji Tuhan. Kami nyanyikan lagu bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam dan selamat Paskah ya. Salah satu makna dari Paskah adalah tentang pengharapan dan bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Bagaimana kita bisa mengalami bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dalam kebersamaan hidup kita, dan juga Ia adalah Allah yang turut bekerja di dalam setiap perkara kehidupan kita. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, apa sih bedanya antara orang yang berpengharapan dengan orang yang optimis? Saya memiliki sebuah kisah sederhana untuk menggambarkan hal ini. Sebagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih ketahui bahwa sejak merebaknya wabah virus corona dari kota Wuhan di akhir Desember tahun 2019 yang lalu hingga saat ini telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan telah sampai ke Indonesia dan juga perusahaan kami sendiri di kota-kota, baik itu kota Kudus, baik itu di kota Surabaya, baik itu di kota Semarang, Jakarta, dan sebagainya. Maka semua pihak berjibaku, baik itu pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan daerah, maupun segala infrastruktur yang ada di lapangan. Nah, kebetulan saya adalah salah seorang personil yang harus menghandle bagian Human Resources, General Affairs, dan Security Internal.
Maka otomatis saya harus jadi bagian yang berada di garis depan untuk memimpin dan juga melakukan pencegahan proses penularan COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sejak hari itu saya harus berulang-ulang meeting. Saya harus berulang-ulang untuk mencari strategi-strategi yang paling efektif bersama dengan pimpinan dan manajemen terkait, serta menyiapkan segala sarana dan prasarana demi pencegahan penularan COVID-19 ini di tengah-tengah perusahaan dan karyawan kami. Maka diputuskanlah bersama oleh manajemen bahwa kita harus menyediakan hingga 6.000 masker. Kita harus menyediakan sekian puluh liter hand sanitizer, desinfektan. Bahkan juga kemudian kita harus menyiapkan masker face shield yang berupa kaca helm atau kaca mica untuk melindungi wajah kita. Kita juga harus menyiapkan sampai bilik desinfektan untuk keluar masuknya karyawan ke perusahaan. Begitu pula brosur-brosur harus kami siapkan. Program-program sosialisasi harus secara rutin, secara berkala, dan secara efektif kami bagikan kepada karyawan hingga ke keluarganya. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat apa bedanya nanti antara harapan dan optimisme. Maka sejak meeting itu, terus terang kami semua begitu optimis, begitu semangat, penuh. Ayo kita kerjakan semuanya, karena ini demi kebaikan kita dan keluarga kita, maupun seluruh karyawan dan juga perusahaan kita, bahkan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Namun sebagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih mengetahui pula bahwa justru hari-hari itu hampir semua masker itu kosong. Hampir semua hand sanitizer itu kosong. Kalaupun ada, sangat-sangat terbatas jumlahnya, bahkan dengan harga yang amat sangat mahal. Maka hari-hari itu terus terang saja fokus dan pikiran saya adalah tentang corona, tentang masker, tentang hand sanitizer, tentang desinfektan dan sebagainya. Dan kadang-kadang ya cukup bosan dan jenuh juga sih. Walaupun untungnya belum sampai pada taraf stres, walaupun sudah sampai pada satu titik pressure yang cukup tinggi. Nah, disinilah kemudian semula optimisme itu, semula semangat itu, semula iman yang seolah-olah pasti bisa, pasti semuanya bisa kita sediakan, itu pelan-pelan mulai berubah menjadi sebuah pesimisme. Namun saya bersyukur bahwa saya memiliki Allah yang hidup. Maka hari-hari itu kemudian saya berdoa dan menaruh harapan kepadanya. Saya ingat akan firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Begitu juga di Yeremia 29 ayat 11 tertulis di sana bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang membawa masa depan hidup yang penuh harapan. Nah, kata harapan inilah yang kemudian membesarkan hati saya, bahwa sekalipun mungkin optimisme berubah menjadi pesimisme, namun bagi orang-orang yang berpengharapan, ia akan menaruh harapan dan iman kepercayaannya kepada penyelenggaraan Tuhan. Maka hari-hari itu saya mengumpulkan kembali iman untuk percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihinya. Dan rancangannya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur, dan tetap
menyerahkan semuanya pada penyelenggara ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tidak lama kemudian, setelah sebelumnya kami tanya sana sini, kami coba cari sana sini, dan semuanya kosong, semuanya terbatas, masker, hand sanitizer, desinfektan, dan sebagainya. Namun hari-hari selanjutnya, tiba-tiba ada seorang sahabat yang broadcasting saya, "Fan, ini masih ada stok masker, agak lumayan banyak. Mau nggak untuk pabrikmu? Kemarin-kemarin kan kamu sempat ngomong butuh." Begitu juga kemudian ada sahabat yang lain lagi broadcasting ke saya, "Fan, ini ada stok hand sanitizer, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi lumayan, paling tidak ada 2 liter, ada 4 liter. Kalau kamu butuh, ayo, karena stok-stok juga tidak mudah untuk diperoleh lagi." Hari-hari itu betapa saya bersyukur dan bersuka cita, karena nyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun jumlahnya tidak besar, tidak banyak, dan belum menutupi semua kebutuhan, tapi saya tahu ini pintu rahmat Tuhan sudah mulai dibukakan. Dan hari-hari selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, keajaiban Tuhan boleh terjadi. Di saat seseorang yang optimis kemudian berubah menjadi pesimis karena melihat ketidakmungkinan dan kesulitan. Tapi bagi orang yang berpengharapan, sekalipun mungkin itu sulit, sekalipun mungkin itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Maka kemudian perlahan-lahan semuanya terpenuhi. Di Kota Kudus kebetulan ada konveksi rumahan, home industry, yang kemudian tergerak untuk menjahit masker-masker kain. Dan akhirnya kami bisa peroleh itu dengan bahkan harga yang jauh-jauh lebih murah daripada masker-masker yang disediakan oleh pabrik-pabrik besar, baik itu di Solo, Semarang, Jakarta, dan sebagainya. Jadi saya dapat 2 hal. Yang pertama, kuantiti tetap terpenuhi sampai 6.000. Dan yang kedua, saya dapat setengah harga. Betapa indah penyelenggaraan ilahi. Begitu juga material-material dan sarana-prasarana untuk membuat bilik desinfektan, lalu membuat masker face shield, lalu kemudian campuran-campuran kimiawi yang membantu kami untuk menyediakan baik itu hand sanitizer maupun desinfektan. Maka dalam hal ini sungguh saya bersyukur Allah juga bekerja melalui sahabat-sahabat saya, melalui orang lain yang ada di dalam perusahaan kami. Bagian teknik yang begitu sigap untuk membantu kami, bagian pengadaan yang terus berusaha mencari dan akhirnya menemukan, bagian laboratorium dan R&D yang bahkan mencoba membuat sendiri larutan desinfektan ini dari senyawa-senyawa kimiawi, dan semua bagian terasa sekali Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan puji Tuhan, hari-hari ini kami boleh melakukan semua prosedural pencegahan penularan COVID-19 ini dengan begitu efektif. Dan puji Tuhan, sampai hari ini perusahaan kami tetap aman. Belum ada satupun karyawan yang terpapar. Begitu juga dengan keluarga karyawan di rumahnya masing-masing. Maka sungguh Tuhan baik, Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Maka mari kita rindukan Allah Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita, membuat kita menjadi pribadi yang berpengharapan, lebih daripada sekedar pribadi yang optimis. Ini kesaksian sederhana saya, semoga boleh memberi inspirasi dan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mau datang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kami tidak mau hadir pada tempat ini, Tuhan.
sembah